Pajak penghasilan. Di sini ada 7 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian pajak. Yang kedua, pengertian pajak penghasilan. Yang ketiga, objek pajak penghasilan. Yang keempat, subjek pajak penghasilan. Yang kelima, jenis pajak penghasilan. Yang keenam, dasar pengenaan pajak. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, kompensasi kerugian. Pengertian pajak. Pajak adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat akan kewajiban pajaknya. Karena pajak yang digunakan untuk kepentingan dan membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Dasar hukum yang mengatur pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan per 1 Januari 2001. Undang-undang tersebut merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur terpisah sebagaimana yang telah diatur. Berbagi definisi pajak penghasilan yang dikemukakan oleh para ahli semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu merumuskan pengertian pajak penghasilan atau PPh agar mudah dipahami. Berikut merupakan definisi pajak penghasilan atau PPh menurut para ahli perpajakan. Yang pertama, menurut resmi tahun 2011 halaman 74 yaitu pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu subjek atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Yang kedua, menurut Subekti dan Asorori dalam Dina Fitriani tahun 2009 halaman 139, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun. Yang ketiga, menurut Suwandi tahun 2011 halaman 36 yaitu pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dapat dikenakan secara berskala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak. Objek pajak penghasilan. Dalam pasal 4 ayat 1 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan disebutkan tentang apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Penghasilan ini bisa berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berikut adalah objek pajak penghasilan yang termasuk undang-undang pajak. Yang pertama, pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk dibagi menjadi 5 keuntungan. Keuntungan yang pertama, keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,
dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang kedua, keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Yang ketiga, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, dan reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keempat, keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Dalam hal ini terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan. Setelah keuntungan karena penjualan, selanjutnya itu yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividend dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividend dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang ke-8, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang ke-9, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ke-10, penerimaan atau perolehan pembayaran berskala. Yang ke-11, keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pembebasan hutang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berhutang. Sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya kredit usaha keluarga, prasejahtera atau KUKESRA, kredit usaha tani atau KUT, kredit usaha rakyat atau KUR, kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. Yang ke-12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Keuntungan yang peroleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang ke-13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang ke-14, premi asuransi termasuk premi reasuransi. Yang ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak. Yang ke-18, imbalan bunga. Ke-19,
surplus Bank Indonesia. Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek pajak penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia. Subjek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas objek pajak berupa penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak merupakan pihak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Subjek pajak terdiri dari beberapa subjek seperti orang pribadi. Kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Penunjuk warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Yang ketiga, badan merupakan sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya. Lembaga dan atau bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif, dan bentuk usaha tetap. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT ialah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Jenis pajak penghasilan. Jenis pajak penghasilan ada bermacam-macam. Berikut ini jenis pajak penghasilan yang banyak bersinggungan dengan wajib pajak. Pajak penghasilan adalah pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Kewajiban pajak pada pajak penghasilan melekat pada wajib pajak atau subjek pajak yang bersangkutan sehingga tidak dapat diwakilkan. Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, kewajiban membayar pajak penghasilan dapat pula dikenakan untuk penghasilan yang diperoleh pada tengah atau akhir tahun selama ia diterima dalam tahun pajak tersebut. Berikut adalah pajak-pajak yang termasuk ke dalam jenis pajak penghasilan. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak untuk penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima dan diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua, PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor-impor dan reimpor. Beberapa kegiatan yang masuk dalam jenis pajak penghasilan pasal 22 adalah penyerahan barang, kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Yang ketiga, pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 adalah pungutan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, wajib pajak PPh 23 akan dipotong sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen bunga, royalti,
dan hadiah atau penghargaan atau bonus, atau dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto atau sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, dan imbalan sehubung dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25, pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah penghasilan pajak terutang menurut SPT tahunan, PPh yang dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar, atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Pajak penghasilan pasal 26. Jenis pajak penghasilan ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 yaitu berupa dividen, premi swab, dan transaksi lindung lainnya. Yang keenam, pajak penghasilan pasal 29. PPh pasal 29 adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak baik berupa WP orang pribadi atau WP badan sebagai akibat PPh yang terhutang dalam SPT tahunan. PPh lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dan yang sudah disetor sendiri. Wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak terhutang sebelum SPT PPh yang baru untuk tahun yang berjalan disampaikan. Yang ketujuh, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan yang bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah investasi atau simpanan seperti bunga deposito, bunga obligasi, dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham, dan sekuritas lainnya, serta transaksi-transaksi lainnya yang menguntungkan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Selanjutnya itu adalah dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah suatu jumlah atau nilai yang ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Secara sederhana, pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan DPP tersebut dengan tarif pajak yang berlaku. Di dunia yang dikenal hingga saat ini, dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu penghasilan dan bisnis, konsumsi, dan kekayaan, yang selanjutnya pada masing-masing kategori tersebut dikenakan jenis pajak tertentu. Kategori penghasilan dan bisnis dikenakan pajak untuk jenis, pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan badan hukum, pajak pertambahan nilai, pajak pemotongan, pajak premi perusahaan asuransi, dan pajak lisensi. Yang kedua, kategori konsumsi dikenakan jenis pajak yaitu pajak penjualan, pajak honorarium, pajak bahan bakar minyak, pajak minuman beralkohol, pajak produk tembakau, pajak hotel, pajak restoran, pajak percakapan telepon, dan pajak perjudian. Yang ketiga, kategori kekayaan yang terdiri dari jenis pajak, pajak pembangunan, pajak bumi, pajak warisan, dan pajak hibah. Selanjutnya itulah kompensasi kerugian. Dalam dunia usaha, keuntungan dan kerugian adalah dua hal yang biasa terjadi. Ada kalanya sebuah usaha mengalami keuntungan dan ada kalanya juga sebuah usaha mengalami kerugian. Dalam konteks pajak penghasilan, keuntungan yang diperoleh oleh objek pajak penghasilan, sebaliknya karena kalau terjadi kerugian, maka wajib pajak tidak akan terkena pajak penghasilan. Bahkan kerugian yang didapatkan dalam suatu tahun pajak dapat digunakan untuk menutupi keuntungan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pada tahun-tahun tersebut pajak penghasilan menjadi lebih kecil dan tidak terutang sama sekali.
Proses pembawa kerugian dalam 1 tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya ini dinamakan sebagai kompensasi kerugian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pengertian dan ketentuan kompensasi kerugian fiskal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan Direktur Jenderal Pajak serta kerugian fiskal berdasarkan SPT tahunan PPh wajib pajak dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal atau SPT tahunnya dilaporkan nihil atau lebih bayar tetapi tidak ada kerugian fiskal. Yang ketiga, kerugian fiskal terjadi karena penghasilan bruto dikurangi dengan biaya atau diperbolehkan menurut ketentuan fiskal, hasilnya mengalami kerugian. Yang keempat, kerugian fiskal tersebut dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Yang kelima, ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal mulai berlaku tahun 2009, sedangkan untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Yang keenam, apabila kemudian ternyata berdasarkan ketetapan pajak, hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dengan kerugian menurut SPT tahunan, PPh atau hasil pemeriksaan menjadi tidak rugi. Kompensasi kerugian fiskal menurut SPT tahunan, PPh tersebut harus segera dibetulkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembetulan SPT sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Dari materi yang sudah saya dapat paparkan, dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak. Adapun objek pajak, penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Sedangkan subjek pajak merupakan pihak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.